Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Bertemu kembali dengan kami NU TV Turen yang disebarluaskan dari kantor MWC NU Kecamatan Turen. Dalam acara kesempatan hari ini kita melanjutkan ngaji online. Kepada para pemirsa yang budiman, mohon bantuan subscribe serta klik notifikasinya untuk membantu supaya channel kebanggaan kita NU TV Turen ini tetap menyiarkan dan memberikan siaran yang bermutu bagi warga Nahdien Dahliyat terutama di Kecamatan Turen dan umumnya warga Nahdien dimanapun berada. Pada kesempatan kali ini telah hadir ke studio NU TV Turen Insinyur Haji Endi Anantoli Harja. Beliau adalah Ketua Lazisnu Kecamatan Turen yang pada kesempatan hari ini akan memberikan ilmu dan pengalaman serta motivasi kepada seluruh lembaga Lazisnu khususnya yang berada di Kecamatan Turen dan umumnya warga Nahdien semuanya. Sehat apa? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Beliau dalam kesibukannya sehari-hari berkenan hadir pada kesempatan hari ini, meluangkan waktu untuk berjumpa dengan kita di NU TV Turen. Pada kesempatan kali ini Abah Endi akan menjelaskan beberapa hal mengenai Lazisnu Kecamatan Turen dan awal mula berdirinya Lazisnu serta perjalanannya dan pemanfaatan koin NU kepada warga Nahdien khususnya yang berada di Kecamatan Turen. Mohon Abah untuk kesempatan hari ini bisa dimulai dari awal mula berdirinya koin NU serta perjalanan Lazisnu Kecamatan Turen. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi washabihi wa mawala. La haula wa la quwata illa billah. Amma ba'd. Terima kasih atas kesempatan yang telah diberikan. Di sini kami di Lazisnu di Kecamatan Turen senang sekali bisa hadir dalam TV NU pada kali ini, dimana pada tema kali ini adalah mungkin sedikit sharing. Saya tidak ada berbagi ilmu, Mas. Oke, monggo. Ini udah banyak alim ulama di sini. Ya, saya cuma berbagi ilmu, mungkin maaf saya ingin sharing saja. Jadi sekelumit terkait dengan Lazisnu dari awal perjalanan dan sebagainya. Mungkin kita mulai satu-satu dulu, Mas ya. Monggo. Ya. Senang sekali Mas Roni. Ya. Mungkin dari awal dulu ya, bagaimana awal mula Lazis NU bisa berjalan atau mungkin mengawali di Turen ini. Dulu berawal dari PKPNU Mas Roni yang pertama di Turen itu, waktu itu di Talok. Kemudian alhamdulillah dari para kiai, para NU untuk kami pada waktu ini sebagai kemudian kami diberikan amanah sekaligus untuk menjalankan koin NU. Ya. Alhamdulillah. Berarti awal mulanya dari perjalanan PKP panjenengan nggih. Nggih, alhamdulillah juga saat itu juga sebenarnya saya ini kalau dari NU sendiri waktu itu saya masih belum jadi pengurus di NU di Turen. Cuman dulu kami alhamdulillah bersama waktu kami sekolah, waktu kami kuliah itu kami bersama dengan Yang Murski Mustamar. Ya, kami juga telah didikan beliau.
dalam giroh dan berjuang bersama beliau di Kota Malang. Di Turen kami mulainya di Lajisnu ini. Ya. Dan memang luar biasa PKPNU, salah satu kadernya adalah melaksanakan 9 perintah kader, salah satunya ya amanah kami itu menjalankan untuk pergerakan koordinasi itu. Cuman kondisi awal ketika kami menjalankan KNNU ini Mas, itu kita masih belum ada contoh baik Kabupaten Malang, mungkin Jawa Timur yang sudah benar-benar yang kalau sekarang sudah viral di mana-mana ada, dan kita mungkin bisa saling tukar ilmu, kita bisa saling ngajang sana untuk bisa saling berdialog untuk saling mengisi lah. Itu berbeda sekali dengan tahun 2018, saya ingat sekali bulan Maret waktu itu. Ya, Maret akhir insya Allah. Kami sampai itu, kemudian kami di amanah itu, kemudian kami langsung menemui beberapa tokoh di Turen dan juga menghubungi kami, guru kami yang memiliki mustamar, mohon petunjuk bagaimana kami harus menjalankan ini, dan juga kami mohon petunjuk kepada saat itu Gus Sodik Askandar, yaitu waktu itu beliau adalah ketua Lajisnu Jawa Timur, ya, dan atas arahan beliaulah kami melaksanakan studi banding pertama. Studi banding pertama kami di Kali Tawir di Tulungagung itu. Ya, kemudian kami juga studi banding ke beberapa tempat, termasuk ke Ngasem dan sebagainya, yang mana kami rangkum, kami sesuaikan dengan kondisi masyarakat yang ada di Turen. Nah, alhamdulillah 3 bulan kami mencoba membuat sistem, kami merangkum dari beberapa yang sudah berhasil. Ya, alhamdulillah kita mulai itu start Ramadan tahun 2018, masalah bulan Juni atau Juli itu ya, kita baru mulai. Nah, mulai dari satu ranting percontohan, kemudian beberapa ranting, dan alhamdulillah setahun pertama sudah total 23 ranting sudah berjalan KNNU sampai terusnya begitu, alhamdulillah. Saudari panjenengan istilahnya itu muhasabah, mencari ilmu, studi banding, kali tawil, langsung. Berarti setiap apa yang berada di ranting atau MBC di sana tidak sama dengan kondisi di Turen. Dari situ kita harus mencari salah satunya apa yang pas di wajah Turen. Jadi jadi apa ya? Berapa tempat yang kita studi banding itu dari sisi geografi dan kondisi masyarakatnya, kerjaan, mungkin nanti pola-pola kondisi geografisnya itu kan tidak plek kayak Turen gitu. Iya. Turen kan unik, saya kami rasa Turen itu unik, dan Turen bisa kami katakan kota terpelajar karena di sini juga banyak lembaga pendidikan mulai dari SD sampai SMA itu secara nggak langsung membuat masyarakat Turen itu sedikit mungkin lebih ke arah memerlukan sesuatu yang teruji dulu baru bisa dijalankan. Kalau mungkin lebih ke arah bener nggak sih mungkin ini jalannya nanti apakah benar-benar bermanfaat nggak sih begitu, terus ini bagaimana legalitas dan seterusnya. Jadi lebih ke arah lebih kritis mungkin, jadinya kita memerlukan beberapa langkah-langkah yang mana ini bisa dijalankan dengan baik. Tapi perlu catat Mas, tentunya itu bukan dari personal kami ataupun tim di kecamatan. Di kecamatan itu ada 4 orang inti waktu itu. Ada saya, kemudian waktu itu Katib Surya, Gus Syafaat Muhammad, kemudian ada sahabat kami, itu Gus Mihrod Zubaidi dan Gus Lutfi. Itu 4 orang yang membuat sistem kami selama 3 bulan itu. Kemudian ditunjang oleh sistem yang ada di tingkat ranting. Jadi 23 ranting ini militan sekali timnya, baik para ketuanya maupun tim-timnya, baik itu tim dakwah mereka, dan tentunya kita 10 langkah itu yang dalam sistem itu memang bisa maksimal kalau dijalankan oleh tim, dan kita sangat berterima kasih kepada seluruhnya. Ya, alhamdulillah buktinya kita rasakan saat ini. Ya, mungkin seperti itu. Alhamdulillah. Dari awal mula percontohan satu ranting, kemudian sampai 1 tahun berjalan komplit 23 ranting yang ada di Turen. Setiap ranting otomatis kan permasalahannya berbeda, Pak.
Dari setiap ranting itu tadi, apakah bisa dibuat contoh? Ranting percontohan pertama bisa memberi dampak kepada ranting-ranting yang lain. Karena di situ tadi panjenengan bilang setiap demografi, setelah itu bentuk masyarakatnya berbeda, kondisi penduduknya, ekonominya berbeda. Dari itu yang membuat kita bisa menjadi satu, menjadi dari JPZIS per ranting menjadi satu, menjurus kepada Lazisnu Kecamatan Turen, itu yang membuat satu, istilahnya itu gini Pak, yang membuat santri bisa nderek kiai itu kuncinya apa Pak? Itu adalah salah satu dari yang seringkali disampaikan oleh para kiai surah kita, khususnya guru kita semuanya. Gus Masrullah adalah instruktur PKPNU. Nah, beliau selalu mengatakan kita kepada kita semuanya untuk tetap istiqomah dalam dalam miroh kita ini. Karena alhamdulillah beberapa tokoh Turen menyatakan bahwa setelah adanya pergerakan Lazisnu, kemudian ada dana yang bisa dimanfaatkan untuk masyarakat, untuk organisasi, itu sepertinya itu organisasi kita ini sampai guyonannya Gus Faad itu nadzulumatu illan nur gitu. Intinya yang dulunya mungkin mungkin kita masih memerlukan proposal dan sebagainya, kan sekarang sudah alhamdulillah kepercayaan masyarakat tinggi sekali. Jadi kita dana itu ada begitu Mas. Jadinya wujud ghirah itu bisa diwujudkan rutinitas pergerakan Lazisnu ini. Gus Masrullah sering kali mengingatkan dan terus mengingatkan ya, agar kita selalu tidak lupakan niat luhur kita. Semoga kita ini diakui sebagai santri Hadratus Syekh Hasyim Asy'ari. Amin. Ya, karena ya kalau kita ibadah kita yang lain mungkin masih kurang. Mungkin bisa jadi karena fitnah kita yang sedikit ini di Lazisnu ini menjadikan kita ini diakui sebagai santri beliau. Amin. Itu sudah sangat luar biasa menurut kami. Sampai Gus Masrullah sering mengingatkan kepada kita semuanya bahwa ibaratkan kita ini sebagai debu yang menempel di sarungnya kiai. Sudah luar biasa itu. Berarti hidup kita ini yang singkat ini mungkin tidak banyak amal ya, tapi mungkin jadi simbol lah bahwa kita ini dari kiai gitu. Mungkin itu. Bila kiai itu yang luar biasa. Dari perjalanan awal Pak, itu tadi kan kebanyakan di masyarakat Turen ini membutuhkan contoh. Dari awal mula berdirinya JP1 sebagai percontohan, setelah itu bentuk kemanfaatannya. Nah ini tadi belum kita singgung sama sekali. Bentuk kemanfaatan dari koin NU sendiri khususnya di Kecamatan Turen itu contohnya seperti apa Pak? Oh iya. Jadi di awal atas arahan Gus Nur Sodik Askandar bahwa ada 4 poin atau 4 tujuan untuk pentasarufan hasil koin NU ini. Yang pertama adalah di bidang sosial, kemudian di bidang pendidikan, bidang dakwah, dan kementerian ekonomi. Ya, untuk di awal, karena kita ini ibaratnya masih merintis, maka kita strategikan di banyak-banyak di sosial, Mas. Karena sosial itu yang paling mengena pada masyarakat, dan sosial itu yang yang mungkin akan lebih diketahui masyarakat. Contoh misalkan di bidang sosial kita ini ada yang namanya dana untuk yang meninggal, warga kita yang meninggal akan kita beri santunan. Kemudian yang sakit akan kita berikan bantuan, baik itu bantuan secara kunjungan dalam arti memberikan bisaroh mungkin seperti itu, atau mungkin kita obatkan dalam arti yang sangat nggak mampu mungkin kita bantu sepenuhnya, mungkin yang kondisinya masih setengah mampu kita juga sesuaikan kondisi biayanya. Dan itu biasanya akan langsung gedok tular mulut ke mulut gitu. Itu yang mengakibatkan alhamdulillah ranting antara ranting itu bisa bergerak dengan jadinya kayak gedok tular antara ranting. Jadi mereka paham, oh ternyata koin NU itu tujuannya seperti ini dan ternyata manfaat seperti ini. Itu yang mengakibatkan antara ranting bisa bergerak dengan cepat seperti itu. Dan tentunya pergerakan-pergerakan ini juga tetap dalam naungan sistem dalam Lazisnu Kecamatan ini. Kita memang dari awal perkembangan koin NU ini tidak kami laksanakan serentak di 23 ranting, karena memang saat itu kami masih coba sistem, dan itu kami laksanakan rapat berkala setiap bulan. Di sini mungkin yang pengurus-pengurus yang awal sangat paham sekali waktu itu bagaimana kita membangun ketepatan waktu. Ya,
kita membangun strategi-strategi setiap bulan, karena salah satu konsep yang kita gunakan di sini adalah konsep Kaizen management gitu Mas. Itu yang kami pelajari dulu, bahwa kita memerlukan perbaikan yang berkelanjutan. Ya, dari tadi ada contoh ranting ya, mungkin ada punya masalah dia di awal. Waktu itu yang mulai dari ranting jeru, dan mulai saat Ramadan itu 2018 itu dia mendapatkan, kalau nggak salah, hasil kotak koin NU-nya itu 8 juta rupiah. Karena saya hadir sendiri di sana, saya ikut ngitung, saya sangat bangga sekali kepada tim-tim di lapangan, sedemikian sudah sampai 8 juta. Dari situ kami coba ketika rapat perdana kami evaluasi apa masalahnya. Nah, kemudian kita perbaiki sistem. Pada bulan depan berjalan 5 ranting. Ya, kemudian kita evaluasi lagi. Terus seperti itu setiap bulan sampai 12 bulan. Dan alhamdulillah masalah-masalah yang telah dilaksanakan ranting sebelumnya tidak sampai dilaksanakan oleh ranting berikutnya. Sampai nyun sewu, ada pengapakan uang itu yang koin 100, 200, 500 itu juga kita memberikan cara dan ada form-form untuk mengisi agar tidak sampai ada selisih penghitungan antara kita dengan pihak bank, karena kita ini semua lewat bank, jadi laporan semua bisa diaudit dan transparan. Berarti evaluasi itu penting Pak ya, evaluasi untuk menentukan arah perjalanan ke depannya ya. Iya. Dari evaluasi ranting awal jeru tadi yang jenengan sebutkan, kemudian nambah 5 ranting dan sampai alhamdulillah 1 tahun berjalan 23 ranting Pak. Iya. Kemudian kan dari peranting itu apakah dikelola sendiri oleh ranting, apa langsung masuk ke APSIS dulu baru bentuk pentasarupan dan pemanfaatan yang lain di 4 bidang tadi Pak? Oh ya, kami awal-awal pergerakan itu semua mengacu dari arahan dari Kusodik Askandar selaku mentor kami awal di Lajisnu ini. Beliau menyarankan agar ketertiban administrasi Mas. Ya. Jadi uang itu yang dapat dari masyarakat itu semua disetorkan menyeluruhnya kepada Lajisnu tingkat MBC atau tingkat kecamatan. Kemudian dari situ nanti kami bagi persentase yang telah disepakati atau mungkin yang telah disarankan oleh Kusodik Askandar. Nanti 70% itu kembali ke ranting lagi. Dan mereka juga kami berikan porsi-porsi. Jadi porsi sosial sekian persen, kemudian porsi pendidikan sekian persen, pendidikan sekian persen, dakwah sekian persen, kemudian ekonomi sekian persen. Jadi semua itu dalam satu rangkuman, dalam suatu sistem yang mana juga itu ada laporan pertanggungjawabannya. Jadi untuk pergerakan di awal memang agak ketat di Lajisnu ini karena harapan kami kerja itu tersistem dan terevaluasi agar pertanggungjawaban masyarakat. Yang utama itu Mas. Jadi kita memerlukan pertanggungjawaban kepada masyarakat untuk bisa, seperti saya di awal tadi, orang Turen bisa dikatakan agak kritis. Jadi ketika mereka menerima pertanggungjawaban kita dengan baik, ya, pertanggungjawaban kita dalam bentuk laporan keuangan, kita juga tempel-tempel poster di desa-desa terkait dengan apa kegiatannya, kemudian siapa sih pengurusnya, kemudian berapa sih uang yang beredar, kemudian pemanfaatannya berapa, itu semua terpampang di seluruh desa-desa. Insya Allah itu yang mungkin menjadikan masyarakat menjadi lebih mudah mengetahui. Ya, jadi apa sih Lajisnu, legalitasnya bagaimana, kemudian uangnya dapat berapa sih, kemudian uangnya itu buat apa saja, mana dokumentasinya, kemudian uang sisa berapa, laporan ini bagaimana, ini semua insya Allah dirangkum oleh tim kami yang di kecamatan. Karena memang di kecamatan kami terbantu oleh banyak teman-teman yang mungkin bagian penting di sekolahnya. Ada yang kepala sekolah, ada yang ini yang ahli memang di bidang pelaporan itu. Bahkan pelaporan kita tidak hanya pelaporan manual ngeprint, tapi juga ada pelaporan Google Form. Yang mana tinggal isi, tinggal klik, ya bisa setiap waktu bisa diketahui. Nah, teman-teman yang luar biasa memang. Alhamdulillah, berarti keanggotaan kita ini sudah militan sekali Pak ya. Kemudian dari hasil tadi bisa digarisbawahi, benar pelaporannya itu naik masuk ke dalam Lajisnu tingkat kecamatan, tapi untuk pemanfaatannya kembali ke ranting-ranting tersendiri tadi Pak ya. Iya. Jadi yang mengondisikan atau yang menggunakan hasil koin ini kembali ke ranting dan digunakan di wilayahnya masing-masing Pak ya. Kemudian gini, banyak yang kemungkinan berpikir dari hasil 23 ranting yang masuk ke Lajis ini jumlahnya kan wah gitu Pak ya. Nah, dari hasil kecamatan itu yang paling banyak berapa Pak? Ya, kita saat ini sudah melaksanakan kurang lebih
25 kali pentong ya, bahasanya itu pentong. Jadi mungkin itu kita ngadopsi dari kali tawir. Iya. Kali tawir dulu panennya 35 hari sekali selapan, itu namanya pentong. Jadi kita ngikut. Udah 25 kali dan sampai saat ini kemarin tiap akad wage pentongnya. Itu terkumpul jumlah 4.445.000.000 sekian gitu. Jadi itu terkumpul sama 25. Kalau yang tertinggi kapan hari pernah itu sekitar 250 juta. Jadi perolehan kita dalam pertama sampai 2 tahun itu grafiknya naik terus, naik terus begini. Mentok 250 juta, kemudian ada COVID itu. Iya. Nah, sempat jatuh. Kapan hari pernah 140 karena memang benar-benar lockdown, itu mengakibatkan kita ya mungkin bisa dikatakan agak penyesuaian ya. Yang awal kemarin ada tahlilan, ada kumpulan-kumpulan ini kan, itu menjadi ajang kita untuk bersilaturahmi, bertemu ya. Itu akhirnya kita nggak bisa pertemuan, akhirnya kita evaluasi. Akhirnya alhamdulillah setelah 140 naik lagi 160, 180, 200. Kemudian kalau kondisi sekarang ini dari evaluasi kita bersama rekan-rekan yang di lapangan kan, kita selalu mintai masukan, terutama yang di KJP itu yang sangat bersinggungan langsung dengan masyarakat. Nah, kita meminta masukan dari mereka, kita meminta analisa-analisa dari mereka. Kemudian kita buatkan suatu rangkuman, akhirnya berjalan. Ada beberapa yang tetap ada jamaah tahlilnya, ada beberapa yang pentong seperti ini itu dari door to door, ya door to door itu datang ke rumah-rumah dan stabil di angka kurang lebih 180 jutaan per bulan. Jadi meskipun kondisi pandemi seperti ini, Mas, memang kita mengurangi kontak fisik secara bersama-sama, tapi tidak bisa kita setiap hari ada yang harus kita kasih makan yang nggak mampu, setiap hari ada yang harus kita santuni, ada yang harus kita kasih beasiswa. Kita nggak bisa berhenti, meskipun mungkin kondisi saat ini mewajibkan kita tidak banyak aktivitas, tapi santunan harus terus berjalan. Alhamdulillah masyarakat pun kita berikan informasi dalam bentuk brosur. Jadi setiap koin kotak kita berikan brosur beberapa waktu yang lalu untuk menjadi laporan pertanggungjawaban kami kepada pemegang kotak. Dan alhamdulillah support masyarakat masih terus. Pandemi seperti ini ya rata-rata 180, naik turun lah 160 atau 80 begitu per 35 hari. Ya. Alhamdulillah, terima kasih kepada seluruh masyarakat yang tetap percaya kepada kami. Semoga amanah ini bisa kami jalankan dengan istiqomah. Amin. Dari bentuk proses yang panjenengan tadi bilang door to door, berarti anggota Lazis, anggota JP ini mendatangi warganya, Pak. Dengan perjuangan seperti itu, sepertinya kader-kader ini sudah militan semua, Pak. Alhamdulillah. Sekali lagi, Mas, Lazis ini tidak bisa bergerak sendiri. Tim kami ini sekedar mungkin bagian pelaksanaan. Tentunya kami disupport oleh Surya, kami disupport oleh Muslimat, oleh Ansor, Fatayat dan seluruh lembaga yang lain untuk bisa tetap berjalan, karena kita sudah nggak bisa lagi bicara Lazisno kalau ada pergerakan kondisi seperti ini. Adalah gawenya MBCNU, gawenya Fatayat, gawenya Muslimat, gawe seluruhnya, seluruh ulama besar atau ulama, yang mana para surya, para kiai, juga para tokoh-tokoh selalu menggaungkan. Tentunya orang kan ada semangat, ada kendornya ya, Mas. Yeah. Apalagi kondisi seperti ini, kondisi yang pandemi saat kemarin hari itu sempat zona hitam, macam-macam itu zonanya. Iya. Nah itu kan kita juga khawatir kalau teman-teman masuk keluar ke rumah orang dan sebagainya. Kita selalu menyediakan dari sisi mungkin ikhtiar kita berikan penutup mata itu facial, kita juga kasih sarung tangan, ada disinfektan dan sebagainya, yang mana setiap pelaksanaan itu selalu kita menggunakan protokol kesehatan. Tapi untuk pergerakan mereka, setiap hari mereka bisa keluar rumah, setiap hari mereka bisa menyantuni, setiap hari mereka bisa tasarruf dan seluruhnya, itu memang giroh mereka atas support diri mereka sendiri dan juga atas support para tokoh-tokoh masyarakat dan kiai yang terus menggaungkan supaya setiap detik dalam kegiatan kita itu ada manfaatnya untuk sesama. Mungkin itu yang teman-teman itu yang luar biasa. Berarti kesimpulannya kegiatan Lazis ini adalah kegiatan gawenya seluruh warga NU, Pak ya. Mulai dari warga NU, Selingkat Surya, Tanfidiyah dan Banom-Banom seluruh NU, Pak ya. Jadi anggota Lazis ini bukan murni dari anggota Lazis saja, Pak ya.
Nggih. Jadi semuanya masuk di situ, berperan aktif dalam kemajuan dan kemandirian umat melalui Lazisnu Kecamatan Turen ini, Pak, khususnya. Sama seperti kayak kayak bantuan yang kita berikan, baik itu bantuan skala besar, mungkin tingkat kecamatan juga pernah menyampaikan bantuan beberapa ke bencana alam yang ada di di luar, tadi juga pernah di Lombok dan seterusnya. Itu kita atas namakan bukan Lazisnu, tapi atas nama keluarga besar Nahdlatul Ulama gitu. Jadi itu juga ada logo semuanya, ada logonya NU, logonya Muslimat, Fatayat, Ansor, Pansar, lembaga-lembaga yang lain. Ujung sendiri pojok kecil supported by Lazisnu NU Care Lazis. Iya. Alhamdulillah, Bah, pada kesempatan hari ini panjenengan berkenan hadir memberikan motivasi ilmu mengenai Lazisnu Kecamatan Turen khususnya. Semoga apa yang kita bicarakan ini nanti bisa dicerna dan bisa diambil manfaatnya oleh warga NU semuanya, dan semoga yang kita gaungkan mulai dari Turen ini bisa menjadi sebuah motivasi kepada MBC lain, khususnya kepada kami, Pak. MBC NU Kecamatan Turen ini tidak berbangga diri dengan kemandirian dan kemajuan Lazis ini. Semoga sanjungan ini bukan menjadi tolak ukur atau menjadi istilahnya itu finishing dari kegiatan. Ini menjadi awal untuk kita terus bergerak, Pak, ya. Mungkin kedepannya setelah pandemi ini berakhir, adakah kiat atau solusi ataukah rencana baru dari NU Care Lazisnu Kecamatan Turen ini, Pak? Oh iya. Ya, Mas. Alhamdulillah PDNU sudah kita katakan stabil, ya. Sudah berjalan kurang lebih 3 tahun, ya. Dan juga ada banyak yang alhamdulillah teman-teman yang dari luar kota maupun di Madura pun ada silaturahmi ke sini untuk bisa kita saling sharing dan silaturahim terkait dengan pergerakan Lazisnu ini. Seperti tepat jadi kita tidak berbangga diri, dan kami rasa kita memerlukan step lagi, ya. Seperti disampaikan di awal, pergerakan Lazisnu ini memang sebenarnya kata-kata Lazisnu kan lembaga ambil zakat, infak dan sedekah. Nah, kita ambil poin dulu selama 3 tahun ini adalah di infak dan sedekah. Nah, zakatnya yang belum, insya Allah mohon restu setelah ini, insya Allah bulan-bulan ini kita sudah kemarin hari juga sudah mulai, misalkan kita mulai perdana dengan Madrasah Amil, ya. Ini semoga bisa meningkatkan keilmuan kita juga teman-teman semuanya terkait dengan apa itu lingkup zakat dan hal yang berkaitan dengan zakat. Yang terutama sekali kami sangat berharap sekali bahwa zakat itu bisa berbudaya, gitu. Jadi budaya orang itu akhirnya berbudaya zakat. Kami sangat terinspirasi sekali beberapa perjalanan pendahulu kita seperti Basnas, Khalifah Umar bin Abdul Aziz. Okay. Jadinya sampai pada saat itu di negara tersebut itu sampai kami beberapa baca sirahnya itu sampai sulitan untuk mencari mustahik untuk menerima zakat, karena pengelolaan zakatnya sangat luar biasa sekali. Pengelolaan zakatnya itu sudah mungkin kami katakan sudah menyeluruh, jadi lebih ke arah memberdayakan masyarakat berzakat, dan mereka sudah berbiasa zakat, dan manfaat itu intinya untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Dan mungkin itu impian kami di Lazisnu ini, pergerakan zakat yang mulai dengan tahun ini. Semoga Restu juga semoga bisa berjalan dengan baik, ya. Kita masih juga menyusun konsep strateginya, ya. Semoga Allah memberikan kemudahan dan pertolongan kepada semuanya. Amin. Alhamdulillah, Bah, karena waktu juga yang membuat kita harus berpisah sementara. Terima kasih kepada seluruh pemirsa yang budiman telah menyaksikan NU TV Turen. Jangan lupa subscribe dan klik lonceng notifikasinya untuk menjadikan NU TV Turen ini lebih dikenal luas di warga Nahdien. Untuk mengakhiri sesi ini, Pak, mohon barokah doanya, semoga yang kita bicarakan, yang kita ajari, semoga Lazisnu Kecamatan Turen tetap berjaya. Amin, amin, amin. Kita doa bersama ini, semoga Lazisnu ini seluruhnya tim kami di lapangan dikaruniai kesehatan,
Amin. Zahiran dan batinan dikaruni senantiasa hidayah dan maunah, diberikan pertolongan dalam hidupnya, diberi keberkahan hidupnya, keberkahan rezekinya. Semoga kita berkumpul dunia nanti berkumpul akhirat bersama-sama atau sia-sia masyari. Selamat semuanya. Al-Fatihah. Alhamdulillah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Ya Allah, Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. La ilaha illa anta subhanaka kunna minadh dhalimin. Allahumma ighfir lana dhunubana wa liwalidayna warhamhuma kama rabbana shighara. Allahumma barik lana fi ilmina, barik lana fi tijaratina, fi ya Allah. Allahumma inna nas'aluka ridhaka da'iman wal afiyata 'alaina da'iman wal barakatal ma'nawiyata wal hissiyata 'alaina da'iman. Rabbana auzi'na an nashkura ni'mataka allati an'amta 'alaina wa an amala salihan tarda wa adkhilna bi rahmatika fi ibadika sholihin. Allahumma rzuqnal istiqamah, Allahumma rzuqnal husnal khatimah. Ya Allah biha ya bi husnil khatimah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin nabiyil ummi wa ala alihi wa sahbihi. Alhamdulillahi rabbil alamin. Fatihah. Alhamdulillah, telah selesailah kita pada kesempatan hari ini. Semoga menjadikan berkah kepada kita semua. Terima kasih kepada warga Nahdien semuanya. Ning pesantren oke santri mangan gulih. NU TV Turen pancen oke. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.